A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dari kelas B dengan NIM 2284240050 yang akan menjelaskan tentang hukum termodinamika. Nah, untuk yang pertama juga ada hukum-hukum termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dermos yang berarti panas, dan satu dinamik yang berarti perubahan, sehingga termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, dan kemampuan energi melakukan usaha. Termodinamika membahas tentang sistem kesetimbangan yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya energi yang diperlukan untuk mengubah suatu sistem dari keadaan kesetimbangan. Namun demikian, termodinamika tidak dapat digunakan untuk menentukan kecepatan perubahan yang terjadi selama proses saat sistem tidak berada dalam kesetimbangan. Sistem tersebut juga dapat berubah sebagai akibat dari keadaan lingkungan di sekitarnya. Materi sistem dalam termodinamika juga dapat menerima energi panas atau energi dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi dalam termodinamika juga dapat dikenal sebagai termodinamik, yaitu sistem dalam keadaan sembarang atau perbedaan suhu, adanya perbedaan tekanan, ada juga reaksi kimia antar bagian-bagian sistem. Jadi bila tidak terjadi perbedaan suhu, itu disebut sebagai dalam keadaan kesetimbangan termal. Dengan demikian, bila ketiga kesetimbangan telah tercapai, dikatakan bahwa sistem dalam kesetimbangan termodinamika ini gitu. Kemudian itu ada yang kedua, sistem. Nah, sistem dalam termodinamika juga merupakan bagian dari semesta menjadi subjek atau pusat perhatian yang diamati perubahannya dalam hal energi dan entropinya gitu. Di luar sistem juga dapat dikenal sebagai lingkungan yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem atau segala keadaan di luar sistem. Nah, jadi di dalam sistem termodinamika juga memiliki berbagai istilah-istilah tertentu, yaitu ada batas sistem, adalah garis imaginer yang membatasi sistem dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada sistem tertutup, yaitu apabila sistem dan lingkungannya tidak terjadi pertukaran energi atau massa. Jadi dengan kata lain juga energi atau massa ini tidak melewati batas-batas sistem. Nah, sistem terbuka yang terakhir itu ada sistem terbuka, yaitu apabila energi dan massa dapat melintasi atas atau melewati batas-batas sistem dengan lingkungannya, ada interaksinya gitu. Nah, untuk yang ketiga ini juga ada proses-proses dalam termodinamika. Dalam hukum termodinamika juga mengalami 4 proses, yaitu yang pertama ada proses isothermal atau suhu tetap. Sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Nah, proses termodinamika juga yang berlangsung terutama dalam suhu konstan, itulah yang disebut dengan proses isothermal. Jadi berhubungan prosesnya berlangsung dalam suatu konstan, maka tidak terjadi perubahan energi dalam. Jadi proses isothermal ini dapat dibuktikan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya membuat popcorn di dalam panci gitu. Nah, untuk yang kedua ada proses isokorik atau volume tetap. Jadi ketika gas melakukan proses termodinamika dalam proses yang konstan, jadi maka gas itu tersebut tengah dalam proses isokorik. Jadi hal tersebut karena gas berada dalam volume konstan atau delta V besar sama dengan 0, sehingga gas tidak melakukan usaha
atau W sama dengan 0. Nah, dan kalori yang diberikan juga akan sama dengan perubahan energi di dalamnya gitu. Jadi kalor dalam proses ini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan QV. Jadi proses ini memiliki rumus berupa W sama dengan P besar, D kecil, V besar, dan P dikali O sama dengan 0 gitu. Jadi untuk yang ketiga ada proses isobarik atau tekanan tetap. Nah, ketika melakukan proses termodinamika supaya menjaga tekanan tetap konstan gas tersebut tengah melalui proses isopabrik. Contohnya itu penerapan proses isopabrik ini adalah air mendidih pada tekanan konstan. Nah, hal tersebut karena gas berada dalam tekanan konstan, sementara gas melakukan usaha atau W sama dengan P kecil delta V besar. Keberadaannya juga kalor dalam proses ini dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan atau QP. Untuk keempat ada proses adiabatik atau kalor tetap. Proses adiabatik juga adalah proses termodinamika yang cara kerjanya juga dilakukan oleh gas murni yang berasal dari perubahan energi internalnya. Jadi tidak ada energi apapun yang masuk maupun keluar selama proses ini berjalan gitu. Nah, untuk contohnya itu ada penerapan proses adiabatik ini adalah penggunaan pompa sepeda motor. Jika didasarnya pada hukum termodinamika ini, maka akan menjadi perubahan energi internal gas. Nah, adalah banyaknya energi kalor yang disuplai dikurangi kerja yang dilakukan oleh gas. Berikut ini adalah rumusnya secara singkat, yaitu DU besar sama dengan Q dikurang P dikali D, V besar sama dengan minus P dV. Rumus hukum termodinamika juga ada keterangannya. Nah, jadi yang tadi saya udah jelasin itu yang Q besar adalah sama dengan kalor atau panas yang diterima dilepas atau dengan rumus J. Nah, W itu energi atau usaha dengan itunya J, dan delta U juga merupakan perubahan energi. Nah, atau J. J-nya itu J besar. Gitu teman-teman. Sekian dari penjelasan tentang termodinamika. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.